Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Julia. Saya dari kelas 9E, saya ketua dari kelompok 4 dan ini anggota saya. A. Masyarakat Jawa. 1. Tahlil. Bacaan yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis tanpa doa yang dibaca sendiri maupun dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh beberapa orang, baik untuk hajat sendiri maupun orang lain. 2. Pengajian. Pengajian menyampaikan materi-materi keagamaan tertentu seperti Ahad Pon, Jumat Wage, Ahad Pagi, Malam Jumat, pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu, badongonan, saragon, dan sebagainya. Gak memperingati Hari Besar Islam, suatu acara untuk memperingati penting yang terjadi dalam sejarah Islam dalam bentuk ceramah agama, puasa, sholawat, maupun salat. 4. Sekaten. Upacara untuk memperingati Hari Maulid atau Maulud Nabi Muhammad SAW. 5. Gerebek Maulud. Puncak peringatan Maulud di Masjid Agung. 6. Takbiran mengucapkan takbir bersama-sama pada malam 1 Syawal atau Idul Fitri di masjid, musola, atau berkeliling kampung. 7. Likuran diselenggarakan setiap malam tanggal 21 Ramadan menyambut datangnya malam Lailatul Qadar. 8. Menggunakan upacara menabuh beduk sebagai tanda bahwa besok sudah memasuki bulan Ramadan dan semua umat Islam wajib melaksanakan puasa. 9. Surunan budaya berziarah ke makam para wali serta membagikan makanan khas berupa bubur suro sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 10. Nyandran, ziarah kubur untuk menghormati orang tua atau leluhur dengan mendoakan arwah mereka serta bersih makam dan dari desa pagi sampai menjelang waktu zuhur. 11. Lebaran ketupat disebut juga dengan bakda kupat yang dilaksanakan seminggu setelah pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. B. Kearifan lokal di Madura. 1. Sholawatan. Kegiatan membaca sholawat di rumah-rumah penduduk secara bergantian atau berkeliling. 2. Rakaat tase. Pembacaan istighosa dan tahlil bersama oleh masyarakat yang dipimpin oleh pemuka agama setempat. Setelah itu melepaskan saji, ketan, tumpeng, ikan, dan sebagainya ke laut sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Rakaat diadakan jika di dalam suatu keluarga hanya ada satu orang laki-laki dari 5 bersaudara, yakni mengundang topeng yang diiringi dengan alunan musik gamelan sembari dibacakan macapat atau mamaca. 4. Muludan. Menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW dengan cara membaca Al-Barjanji, Dibai, atau Al-Burdah. Kearifan lokal di Sunda. 1. Upacara tingkeban. Upacara pada saat seorang ibu hamil dan usia kandungannya mencapai 7 bulan agar bayi yang di dalam kandungan serta ibu yang melahirkan selamat. 2. Rendah mundingan. Upacara untuk perempuan yang mengandung lebih dari 9 bulan tetapi belum melahirkan juga. 3. Tembuni. Upacara mengubur tembuni plasenta yang sudah dibersihkan, bisa dikuburkan di halaman atau area di sekitar rumah ataupun dihanyutkan ke sungai disertai pembacaan doa agar bayi itu selamat dan kelak berbahagia. 4. Gusaran budaya meratakan gigi anak perempuan dengan alat khusus disertai pembacaan doa dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. 5. Sunatan atau hinatan. Kegiatan ini dilakukan dengan maksud agar alat vital anak bersih dari najis. 6. Cucurak memasak makanan yang berbeda-beda kemudian dikumpulkan di masjid terdekat untuk dibagikan dan dimakan bersama. Kearifan lokal di Melayu. 1. Petang Megang. Budaya masyarakat Melayu yang dilaksanakan di Sungai Siak dengan berziarah ke berbagai makam pemuka agama dan tokoh-tokoh penting Riau. 2. Belimau, kasai upacara tradisional untuk menyambut bulan suci Ramadan sebagai simbol penyucian dan pembersihan diri. 3. Tahlil jamak atau kenduri ruah. Tahlil jamak berupa zikir dan doa untuk para arwah orang tua atau sesama muslim serta kenduri dengan sajian menu yang bersumber dari sumbangan sukarela warga. 4. Berjanji. Pembacaan berjanji diiringi penggunaan alat musik modern agar masyarakat Melayu Islam dapat mengambil pelajaran dari kehidupan Nabi Muhammad SAW.
Kearifan lokal di Bugis. 1. Upacara Matenang. Upacara masyarakat Bugis saat seseorang di dalam suatu kampung meninggal dunia, di mana pelayat yang hadir biasanya membawa sumbangan atau amplop kepada keluarga yang ditinggalkan. 2. Mabarasanji Barjanji. Barajanji budaya masyarakat Bugis yang mengandung estetika tinggi dan kesakralan, serta dibagi-bagi dalam banyak jenis seperti Barjanji Bugis ada pada Dukana, Barjanji Bugis Ritampuna, Nabita, Barajanji Bugis Anjanjigena, dan lain-lain. Kearifan lokal di Minang. 1. Salawat Dulang. Cerita memuji Nabi Muhammad SAW atau berhubungan dengan persoalan agama Islam diiringi irama bunyi ketukan jari pada dulang atau piring logam besar, memperingati hari-hari besar agama Islam dan Alek Nagari. 2. Makan bajamba atau makan barapa. Budaya makan masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat di hari-hari besar agama Islam dan dalam berbagai upacara atau pesta, adat dan pertemuan penting. 3. Mandi balimau. Budaya membersihkan hati dan tubuh dalam rangka mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah puasa dengan cara menggugur seluruh anggota tubuh dan keramas. Implementasi nilai-nilai Islam di masyarakat. Sebagai pedoman dasar, Islam mengatur seluruh sisi kehidupan manusia tanpa dibatasi tempat dan zaman. Islam tidak hanya berlaku untuk bangsa Arab, meskipun diturunkan di Jazirah Arab. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam harus mewarnai segala aspek kehidupan. Berbagai macam pengejawantahan nilai-nilai Islam dalam masyarakat di Indonesia mengalami proses sejarah yang panjang. Usaha membumikan nilai-nilai Islam jejaknya masih tampak jelas sampai saat ini. Implementasi nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, misalnya penggunaan nama-nama hari dalam penanggalan, nama-nama orang, pemakaian perhitungan bulan-bulan hijrah untuk kegiatan ibadah keagamaan, penggunaan kosakata bahasa Arab, dan seterusnya. Apa yang kamu lakukan untuk melestarikan atau memelihara kesenian dan kebudayaan lokal di sekitarmu yang sudah ada sejak zaman dahulu? 1. Belajar menari atau bermain wayang agar lebih pandai dalam memainkan. 2. Melakukan pentas seni budaya. 3. Mempertunjukkan seni-seni dari Indonesia kepada negara lain. 4. Menonton festival di televisi. 5. Memperkenalkan batik tradisional Indonesia ke negara lain. 6. Belajar membuat batik atau anyaman. Bagaimana sikapmu jika ada seseorang teman mengajak kamu mengikuti salah satu cara kesenian atau budaya lokal yang bernuansa Islami? 3. Apa tindakanmu jika kamu melihat salah satu teman menghina atau mengejek kesenian lokal di Indonesia yang bernuansa Islami di sekitarmu? Jawab. Nomor 2. Menerima ajakannya untuk melestarikan budaya lokal yang bernuansa Islam atau acara keseruan dan yang bernuansa Islam dan memperluas pengetahuan tentang budaya lokal. Jawaban nomor 3. Menegur dan menasehatinya agar tidak mengulangi perbuatan tersebut, karena sebagai manusia kita diajarkan sikap toleransi, maka kita harus menghormati dan menghargai kesenian atau apapun yang berada di sekitar kita atau dimanapun itu. Soal nomor 4. Sebutkan berbagai seni dan budaya bernuansa Islam dari Melayu. Jawaban. Batu nisan makam Sultan Malik Al-Saleh terdapat pahatan kaligrafi Arab dan ayat Al-Quran. Lokasi di Aceh.
Puisi dan pantun yang dipengaruhi kebudayaan Islam, contohnya puisi dan pantun Melayu Sumatera Utara, aksara Arab Melayu dan Riau Sumatera Utara dan Malaysia, bangunan masjid yang terdapat nuansa kebudayaan Timur Tengah dan kaligrafi Arab, contohnya Masjid Banten, Cirebon, Demak, dan Kudus. Soal nomor 5, klasifikasikan seni budaya yang bernuansa Islami di Indonesia. Jawaban: 1. Wayang, 2. Hadrah dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, 3. Qasidah, 4. Kesianan debu, 5. Muludan. Kesimpulannya, jadi nilai-nilai Islam di masyarakat sampai saat ini masih ada. Contohnya, lihat dari kearifan lokal dari berbagai suku, mulai dari suku Jawa sampai suku Sunda, tetapi perlu dipertahankan dan dilestarikan agar tidak punah.